Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali Bapak Ibu semuanya di mata kuliah pengembangan kurikulum SD bersama saya, Bu Puji Rahmawati, dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada pertemuan kali ini, pertemuan kedua, Bapak Ibu, selamat untuk mendengarkan video tentang materi pertemuan kedua yang akan saya sampaikan berkaitan dengan hakikat, definisi, tujuan, fungsi, serta komponen dari kurikulum. Selamat menyaksikan Bapak Ibu semuanya. Baik, kali ini kita masuk di pertemuan kedua ya Bapak Ibu, terkait dengan materi hakikat, definisi, tujuan, fungsi, dan komponen kurikulum. Oke, sebagai pendahuluan, di pertemuan pertama kemarin saya sudah melakukan tanya jawab bersama Bapak Ibu terkait dengan apa itu kurikulum. Nah, pada pertemuan kali ini akan kita bahas terkait dengan apa hakikat dari kurikulum itu. Bapak Ibu, Bapak Ibu sebagai seorang pengajar ya di sekolah dasar, tentunya Bapak Ibu sudah familiar dengan istilah kurikulum ya. Nah, di mana kurikulum itu adalah bagian dari sebuah pendidikan. Nah, di sebuah lingkungan formal di sekolah seperti yang tempat Bapak Ibu bekerja, nah itu ada yang namanya rancangan pendidikan yang bernama kurikulum. Nah, kurikulum itu biasanya berwujud tertulis ya, yang disusun secara sistematis, jelas, dan rinci. Nah, di dalam pendidikan formal ini juga, khususnya di sekolah dasar, kurikulum itu punya eh, tempat yang sangat strategis ya, yang dimana di dalam kurikulum itu apakah sebuah pendidikan itu berhasil atau tidak, tercapai atau tidak tujuan pendidikannya, nah kita lihat di dalam kurikulum. Kemudian kurikulum di sekolah dasar itu menjadi syarat mutlak dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari program pendidikan. Nah, sulit kita membayangkan kalau dalam pelaksanaan pendidikan kita itu tidak memiliki sebuah kurikulum sebagai acuan kita di dalam melaksanakan pendidikan. Nah, kurikulum sendiri berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan pendidikan. Nah, di pendidikan di sekolah dasar ada kurikulum itu memiliki fungsi ya. Nah, selain sebagai sebuah pedoman, kurikulum itu punya fungsi sebagai penyesuaian, kemudian sebagai pengintegrasian, sebagai diferensiasi, sebagai persiapan, sebagai pemilihan, dan sebagai eh, untuk kita melakukan diagnostik atau ya penilaian awal seperti itu. Nah, oleh karena itu, maka Bapak Ibu perlu memahami apa sebenarnya itu hakikat dari kurikulum di SD. Nah, yang nanti akan meliputi apa itu pengertian kurikulum, kemudian bagaimana kedudukannya di dalam pendidikan, kemudian fungsi dan peranan kurikulum itu sendiri di sekolah dasar. Nah, ini menjadi hal yang sangat penting karena sebagai seorang guru perlu kiranya Bapak Ibu mengetahui sebenarnya apa sih kurikulum itu sehingga Bapak Ibu bisa menjalankan tugas sebagai seorang pengajar dan pendidik dengan baik dan benar. Lanjut, ya, Bapak Ibu. Yang pertama, kita akan bahas tentang apa itu pengertian kurikulum. Pengertian kurikulum bisa kita lihat dari etimologis. Jadi secara etimologis, kurikulum itu berasal dari bahasa Latin yaitu kurir yang artinya pelari dan kurir yang artinya tempat berlari. Jadi sebenarnya istilah kurikulum itu berasal dari dunia olahraga pada zaman Romawi kuno di Yunani yang mengandung arti jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start sampai garis finish. Sedangkan secara terminologis, kurikulum di dunia pendidikan itu mempunyai pengertian sebagai sejumlah pengetahuan atau mata pelajaran yang harus ditempuh atau harus
diselesaikan oleh siswa, yang itu gunanya untuk mencapai tujuan pendidikan maupun kompetensi yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, kemudian eh, kurikulum itu berkembang sehingga ada yang mengartikan kurikulum itu secara sempit dan kurikulum itu secara luas. Secara sempit, kita bisa artikan bahwasanya kurikulum itu adalah daftar pelajaran, ya, daftar mata pelajaran beserta rinciannya yang harus dipelajari oleh pelajar untuk mencapai suatu tingkat tertentu dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian dalam arti luas, kurikulum itu tidak hanya sebatas pada daftar mata pelajaran saja, tapi bagaimana pengalaman belajar yang bisa dialami oleh pembelajar atau pelajar di dalamnya. Nah, pengalaman belajar ini bisa diperoleh melalui kegiatan di dalam kelas, di laboratorium, atau mengikuti eh, pembelajaran ceramah seperti itu, bisa juga dengan tanya jawab, demonstrasi, dan lain sebagainya. Nah, definisi kurikulum sendiri menurut beberapa sumber yang saya dapatkan, yaitu yang pertama, menurut Alimuddin Bargi Patricia, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan yang digunakan dalam pendidikan yang untuk merencanakan, mengorganisir pembelajaran yang mencakup berbagai aspek seperti tujuan pendidikan, isi pembelajaran, metode pengajaran, evaluasi, serta materi apa yang akan disampaikan kepada siswa dalam suatu lembaga pendidikan atau sistem pendidikan tertentu secara umum. Nah, kemudian Wardana mengartikan bahwa kurikulum itu sebagai sebuah peta jalan atau rencana yang menunjukkan apa yang akan kita ajarkan kepada siswa, kemudian bagaimana cara kita mengajarkannya, dan bagaimana cara kita mengukur kemajuan belajar mereka untuk mencapai tujuan pendidikan atau lebih spesifiknya tujuan pembelajaran. Dari definisi tadi kita bisa ambil ya beberapa cakupan yang ada di dalam kurikulum. Yang pertama, tujuan pendidikan. Yang kedua, isi pembelajaran. Yang ketiga, metode pembelajaran. Yang keempat, evaluasi dan penilaian. Yang kelima, fleksibilitas dan adaptasi. Dan yang keenam, itu koherensi. Tujuan pendidikan sendiri maksudnya adalah eh, kurikulum itu sebagai sarana untuk kita menentukan tujuan atau hasil yang diharapkan dari proses pendidikan yang kita kembangkan ya, baik dari sisi pengetahuan, keterampilan, sikap maupun nilai-nilai tertentu. Kemudian yang terkait dengan isi itu merincikan materi pembelajaran tentang konten materi yang harus dipelajari, termasuk pemilihan topik pembelajaran dan bahan-bahan ajar yang relevan. Kemudian metode pembelajaran. Nah, ini menentukan bagaimana cara guru mengajar, strategi, pendekatan yang dipilih untuk eh, mengakomodir proses pembelajaran. Kemudian selanjutnya evaluasi dan penilaian. Nah, ini menyediakan kerangka kerja untuk mengukur kemajuan belajar siswa guna mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Kemudian yang terakhir, yang kelima, fleksibilitas dan adaptasi. Jadi kurikulum itu mempunyai sifat fleksibilitas dan mudah diadaptasi sehingga memungkinkan apabila eh, tergan- berganti tahun, seiring berjalannya waktu, kurikulum ini bisa diadaptasi menyesuaikan perubahan zaman dan kebutuhan dari pendidikan masyarakat itu sendiri. Dan yang terakhir, koherensi. Jadi di sini kurikulum itu mencakup atau bisa menciptakan keterkaitan dan kesinambungan antara semua elemen yang ada di dalam kurikulum sehingga kita bisa memastikan bahwasanya proses pendidikan yang kita lakukan di kelas itu memiliki arah tujuan yang jelas dan terkoordinasi. Nah, kemudian kita juga perlu tahu bahwasanya ada beberapa ahli yang mendefinisikan atau mengartikan kurikulum. Yang pertama adalah Ralph Tiller. Beliau
mengemukakan bahwasanya kurikulum adalah keseluruhan pengalaman yang dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu, baik dalam bentuk pembelajaran maupun rencana pembelajaran yang lebih luas. Kemudian yang kedua, Hilda Taba mendefinisikan kurikulum sebagai rencana yang mencakup ruang lingkup, urutan pengalaman yang dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya tentunya, serta metode dan bahan yang akan digunakan untuk mencapainya. Nah, Hilda Taba mendefinisikan jauh lebih kompleks. Kemudian yang ketiga, William Pinar menggambarkan kurikulum sebagai sebuah sintesis dari apa yang diajarkan, yaitu berupa konten atau isi, kemudian bagaimana mengajarkannya, yaitu sebuah metode, kemudian mengapa eh, itu diajarkan atau tujuannya, kemudian untuk siapa itu diajarkan atau siswa atau subjek pembelajaran. Kemudian yang keempat, Peter F. Olivia mengartikan kurikulum sebagai sebuah totalitas pengalaman yang dialami siswa selama mereka belajar di bawah bimbingan sekolah, terutama guru. Kemudian yang kelima, Jerome Bruner menekankan bahwa kurikulum adalah seleksi dan pengorganisasian pengalaman pembelajaran yang harus dihadapi oleh siswa. Baik, dari eh, penyampaian para ahli tadi, pada dasarnya para ahli itu setuju bahwasanya kurikulum itu adalah seperangkat rencana dan pengaturan yang digunakan dalam proses pendidikan. Kemudian kita bisa simpulkan dari para pendapat ahli tadi, kurikulum adalah rencana yang mencakup apa yang akan diajarkan kepada siswa, bagaimana cara mengajarkannya, dan mengapa itu perlu diajarkan, serta untuk siapa itu ditujukan. Nah, kurikulum ini memainkan peranan yang sangat penting atau sentral di dalam proses pendidikan. Karena kurikulum membantu mengarahkan tujuan pendidikan, bisa mengorganisasi pengalaman belajar siswa, serta memberikan panduan bagi guru maupun siswa dalam mencapai hasil pembelajaran yang diinginkan. Itu bagian yang pertama, Bapak Ibu. Kita masuk bagian yang kedua tentang tujuan kurikulum. Nah, tujuan dari kurikulum tadi sebenarnya sudah saya sebutkan sedikit ya, yaitu memberikan arah dan pedoman dalam proses pembelajaran. Nah, menurut Nugraha, tujuan dari kurikulum ini mencakup berbagai aspek. Nah, di antaranya yang pertama, tujuan dari kurikulum adalah satu, untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, tujuan pendidikan kita telah ditetapkan gunanya untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai tertentu pada siswa. Yang kedua, kurikulum itu tujuannya untuk mengarahkan pembelajaran. Jadi, memberikan arah dan struktur bagi proses pembelajaran yang pada intinya bisa membantu guru dalam merencanakan pengajaran dan membimbing siswa dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan, mencapai hasil pembelajaran yang diinginkan dari tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian yang ketiga, tujuan kurikulum adalah untuk mengembangkan keterampilan. Jelas ya, bahwasanya kita mengajar itu tidak hanya berorientasi pada ranah kognitif, tapi kita juga berupaya untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan siswa, yaitu keterampilan akademis seperti kemampuan membaca, menulis, berhitung, atau calistung, serta keterampilan praktis, kreatif, dan sosial yang lainnya yang dibutuhkan siswa dalam kehidupannya. Kemudian yang kelima, tujuan kurikulum adalah untuk mengembangkan sikap positif. Jadi selain kita ajarkan keterampilan, pengetahuan, kurikulum juga kita tujukan untuk mengembangkan sikap positif kepada diri siswa, seperti rasa ingin tahu, rasa tanggung jawab, kerjasama, dan empati. Yang itu sangat penting untuk kehidupan siswa di masa depannya. Selanjutnya, tujuan kurikulum adalah untuk mengintegrasikan nilai-nilai. Jadi, kurikulum itu bisa merinci nilai-nilai yang diharapkan dari siswa seperti integritas, toleransi, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Kemudian, selanjutnya, tujuan kurikulum adalah menyediakan panduan untuk guru. Jadi, kurikulum itu benar-benar dapat membantu guru dalam merencanakan pengajaran, menilai kemajuan belajar siswa, yang memberikan pedoman tentang apa yang harus
diajarkan dan cara terbaik untuk mengajarkan kepada siswanya. Kemudian tujuan kurikulum yang selanjutnya adalah menyediakan dasar penilaian. Nah, kurikulum mencakup rencana penilaian yang memungkinkan guru itu untuk mengukur sejauh mana kemajuan belajar siswa dan hasil pembelajaran mereka. Kemudian selanjutnya, tujuan kurikulum adalah mengakomodasi kebutuhan khusus. Nah, di sini maksudnya adalah kurikulum itu sengaja dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan khusus siswa, seperti kaitannya dengan kebutuhan khusus atau bahasa yang berbeda. Nah, ini kaitannya dengan kebutuhan inklusi ya. Ada anak didik kita yang punya kebutuhan khusus dan perlu kita akomodir untuk mereka bisa mencapai tujuan pembelajaran dengan cara yang khusus dibandingkan dengan cara yang umum di kelas kita. Gitu. Kemudian selanjutnya tujuan kurikulum adalah untuk bisa dijadikan sebagai eh, pedoman beradaptasi dengan perubahan ya, perubahan zaman. Jadi kurikulum ini Pak, tentunya mengalami perubahan seiring dengan berjalannya waktu, itu mencerminkan bahwasanya perkembangan iptek ya, ilmu pengetahuan, teknologi dan perubahan zaman itu secara tidak langsung juga merubah kebutuhan masyarakat sehingga kurikulum pun harus menyesuaikan itu. Nah, itu tadi bagian kedua tentang tujuan dari kurikulum. Selanjutnya kita akan bahas tentang fungsi kurikulum. Nah, fungsi kurikulum itu meliputi beberapa. Yang pertama adalah mengatur pembelajaran. Jadi kurikulum itu memberikan struktur dan kerangka kerja untuk apa yang akan diajarkan kepada siswa. Nah, ini jelas membantu Bapak Ibu semua sebagai seorang guru maupun lembaga pendidikan atau sekolah tempat Bapak Ibu bekerja itu mampu merencanakan dan menyampaikan materi pelajaran yang teratur dan terorganisir. Kemudian yang kedua, fungsi kurikulum adalah mengukur kemajuan. Nah, kurikulum itu memuat tujuan pembelajaran yang spesifik dan dapat diukur. Nah, hal ini memungkinkan kita sebagai seorang guru itu mengukur kemajuan belajar siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut melalui penilaian yang tepat. Kemudian yang ketiga, fungsi kurikulum adalah menjamin konsistensi atau keajegan ya. Jadi kurikulum itu memastikan bahwasanya terjadi konsistensi di dalam pengajaran di seluruh lembaga pendidikan. Kemudian yang keempat, fungsi kurikulum adalah mengakomodasi perkembangan. Nah, kurikulum ini dapat disesuaikan dengan perubahan kebutuhan pendidikan dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi dan masyarakat. Sehingga ketika kurikulum ini digunakan itu tetap relevan. Oleh karena itu, ada yang namanya pembaharuan kurikulum. Kemudian yang kelima, mohon maaf, fungsi kurikulum adalah mengidentifikasi standar. Jadi, kurikulum itu biasanya mencantumkan standar dan kompetensi yang harus dicapai oleh siswa. Nah, hal ini membantu menetapkan harapan yang jelas terhadap apa yang harus dikuasai siswa. Nah, pada kurikulum yang terbaru ini, kita lebih familiar dengan yang namanya capaian pembelajaran. Yang di dalamnya jelas memuat kompetensi apa yang harus dicapai oleh siswa. Kemudian yang keenam, fungsi kurikulum adalah mengembangkan keterampilan dan sikap. Nah, jelas ya tadi sudah saya singgung juga di eh, bagian sebelumnya bahwasanya selain pengetahuan, kurikulum itu juga coba kita upayakan untuk membantu mengembangkan keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang diinginkan dalam masyarakat. Maksudnya adalah mengembangkan keterampilan sikap, nilai-nilai dari diri siswa yang diinginkan di masyarakat. Kemudian yang ketujuh, fungsi kurikulum adalah mengakomodasi kebutuhan siswa. Jelas ya. Jadi kurikulum itu memang dirancang untuk mengakomodasi atau mengakomodir berbagai gaya belajar dan kebutuhan siswa, termasuk bagaimana kita memberikan bantuan untuk siswa kita yang memerlukan
dukungan tambahan tadi terkait dengan kebutuhan khusus ya atau inklusi. Kemudian yang kedelapan, fungsi kurikulum adalah mengarahkan pengajaran. Jadi kurikulum ini membantu guru dalam mengarahkan pengajaran dan memberikan panduan tentang materi apa yang harus diajarkan, bagaimana cara mengajarkan materi tersebut, kemudian bagaimana cara mengevaluasi kemajuan belajar siswa dari materi yang sudah kita ajarkan. Kemudian yang kesembilan, fungsi kurikulum adalah menyediakan kontinuitas. Nah, jadi kurikulum itu menciptakan kesinambungan di dalam pendidikan sehingga memungkinkan siswa itu bisa mengembangkan pengetahuan mereka secara berkelanjutan dari satu tingkat kelas yang satu ke kelas berikutnya seperti itu. Kemudian yang ke-10, fungsi kurikulum adalah menjaga akuntabilitas. Nah, kurikulum ini memungkinkan lembaga pendidikan, misalnya sekolah, gitu ya, untuk menjaga akuntabilitas dalam mencapai tujuan pendidikan yang membantu dalam penilaian maupun hasil evaluasi hasil pendidikan itu sendiri. Kemudian yang ke-11, fungsi kurikulum adalah menyediakan kerangka kerja pendidikan. Nah, kurikulum ini akan memberikan kerangka kerja yang membantu lembaga pendidikan dalam merencanakan dan melaksanakan program pendidikan. Dan yang ke-12, fungsi kurikulum adalah mengarahkan inovasi. Jadi kurikulum itu harapannya dapat mengakomodasi inovasi, perubahan dalam pendidikan yang memungkinkan mengenalkan metode pengajaran baru, penggunaan teknologi, dan pendekatan tertentu yang lebih efektif untuk guru mengajar. Seperti itu. Nah, itu 12 fungsi dari kurikulum. Selanjutnya, bagian keempat kita akan bahas tentang komponen-komponen kurikulum. Jadi, apa saja yang harus ada di dalam kurikulum itu ada 7. Yang pertama adalah mata pelajaran atau unit pembelajaran. Jadi, bagian ini adalah bagian inti dari kurikulum yang mencakup topik yang akan diajarkan oleh siswa. Kemudian yang kedua adalah tujuan pembelajaran. Nah, ini adalah bagian terpenting dari sebuah kurikulum ya. Jadi sebagai peta jalan, kalau kita tidak punya tujuan pembelajaran, maka apa yang akan kita lakukan itu tidak terarah. Nah, tujuan pembelajaran adalah pernyataan yang menjelaskan apa yang diharapkan siswa perlu dicapai atau dipelajari. Nah, tujuan pembelajaran sendiri nanti tidak hanya mencakup pengetahuan ya, tetapi ada 3 ranah. Ranah pengetahuan atau kognitif, ranah sikap atau afektif, dan ranah keterampilan atau psikomotorik. Kemudian yang ketiga, komponen dari kurikulum adalah materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran adalah konten atau isi yang akan kita ajarkan di dalam pembelajaran ya. Seperti kita mengambil dari buku teks, dari bahan bacaan, maupun dari sumber yang lain, yang itu tentu berasal dari sumber yang kredibel, yang bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Nah, materi ini juga bisa dikembangkan oleh Bapak Ibu secara mandiri. Misalnya, Bapak Ibu bisa membuat materi lewat slide PowerPoint maupun aplikasi Canva. Kemudian yang keempat, komponennya adalah metode pengajaran. Nah, ini berupa pendekatan, strategi, maupun metode itu sendiri, maupun model yang digunakan guru untuk mengajar materi pembelajaran tertentu atau untuk menyajikan pembelajaran tertentu kepada siswa. Kemudian yang kelima adalah evaluasi dan penilaian. Nah, ini merupakan sebuah metode dan alat yang digunakan untuk mengukur pencapaian keberhasilan siswa di dalam tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Kemudian yang keenam, komponen kurikulum adalah sumber daya dan fasilitas. Nah, ini meliputi alat, bahan, sarana prasarana yang diperlukan untuk mendukung proses pembelajaran. Seperti misalnya ketika kita membutuhkan pembelajaran di laboratorium untuk praktikum, ataupun perpustakaan, ataupun kita membutuhkan teknologi pendidikan berupa komputer dan lain sebagainya. Kemudian yang ketujuh adalah waktu pembelajaran. Nah, di sini maksudnya adalah penjadwalan
atau alokasi waktu yang ditentukan untuk setiap aspek kurikulum. Yang perlu kita perhatikan bahwasanya di SD itu waktu satu kali pembelajaran atau satu JP-nya adalah 35 menit. Nah, biasanya untuk setiap materi pelajaran itu disampaikan 2 JP sampai 3 JP di SD seperti itu Bapak Ibu. Nah, tadi itu adalah komponen-komponen kurikulum secara umum ya, tetapi kita perlu tahu bahwasanya komponen-komponen utama yang harus ada di dalam sebuah kurikulum adalah ada 4. Yang pertama adalah tujuan, yang kedua adalah isi, yang ketiga adalah proses, dan yang terakhir adalah evaluasi. Tujuan itu adalah ranah yang akan memberikan perubahan perilaku kepada peserta didik kita atau siswa kita, baik dari sisi kognitif pengetahuan, afektif sikap, dan psikomotorik keterampilan. Isi, komponen kurikulum yang kedua adalah isi, itu memuat konten atau muatan materi dari kurikulum, dari materi pelajaran yang kita sajikan. Yang ketiga adalah proses. Nah, ini berupa kegiatan pembelajaran atau pengalaman belajar apa yang akan kita uh, sajikan kepada peserta didik kita sehingga pembelajaran bermakna dan mempunyai arti dan bisa diterapkan siswa dalam kesehariannya. Kemudian yang keempat adalah evaluasi. Nah, setelah proses pembelajaran itu selesai dilakukan, tentunya kita ingin mengetahui sejauh mana pemahaman siswa kita, sejauh mana mutu dari proses pembelajaran yang kita laksanakan, sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka kita lakukan evaluasi, penilaian yang mencakup ranah kognitif, afektif maupun psikomotorik sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, Bapak Ibu, itu adalah materi di pertemuan kedua, eh, di mana ini adalah materi pertama tentang hakikat kurikulum itu sendiri. Tadi ada pengertian kurikulum, definisi kurikulum, tujuan kurikulum, fungsi kurikulum, dan komponen kurikulum. Semoga bisa menjadi bahan refleksi Bapak Ibu untuk kita sebagai pendidik di dalam melaksanakan proses pembelajaran yang menjadi bagian dari kurikulum itu sendiri. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk pertemuan kali ini terkait dengan hakikat kurikulum. Silahkan bisa Bapak Ibu perdalam atau pelajari kembali di materi yang saya upload di muka.